Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang membedakan antara Rajah Sabuk 9 Badar dan isian Rajah Rompi Ontokusumo 9 Badar. Saudaraku, ini yang biasanya ada di dalam sabuk Rajah 9 Badar, saudaraku, dan yang ini itu biasanya saya taruh di saku Rompi Ontokusumo. Sebenarnya kalau ditanya bedanya, sama-sama bagus sih, saudaraku. Karena apa? Karena dengan media 9 jenis batu badar yang sama. Namun kalau yang sabuk Rajah 9 Badar ini, saudaraku, itu bedanya itu saya bikin menggunakan 20 ilmu, saudaraku. Jadi melambangkan sifat 20, saudaraku. Dengan ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kanuragan itu saya proses menggunakan 20 ilmu. Sedangkan yang buat Rompi Ontokusumo ini itu menggunakan 25 ilmu. Itu melambangkan simbol Nabi, saudaraku. Namun kalau ditanya, saudaraku, ya, dari medianya ini kan sama-sama Rajah kombinasi 9 Badar dan kain mori keramat. Berarti kan ada 3 ya, saudaraku, ya. Rajah 9 Badar itu tadi dan kain mori keramat itu melambangkan, kalau di pusaka keris itu simbol jangkung, saudaraku, atau simbol keselamatan. Sedangkan yang buat isian rompinya juga sama, saudaraku, seperti itu. Namun kan itu ada minyaknya juga, Gus, yang dipakai. Berarti totalnya kan ada 4. Benar sekali, saudaraku. 4 itu melambangkan atau simbol dari kiblat papat, agar kita lebih dekat sama Allah, agar apa yang kita inginkan itu di dunia itu bisa kesampaian. Bahasanya seperti itu, saudaraku. Jadi memang Rajah Sabuk 9 Badar dan buat isian Rompi Ontokusumo 9 Badar ini memang sengaja jauh-jauh hari sih, saudaraku. Sebenarnya itu memang saya rancang secara khusus dan sangat detail sekali. Tidak hanya dengan ritual puasa, zikir, itu sangat lama sekali, saudaraku, prosesnya itu. Sangat lama sekali. Dan kalau ditanya soal tuahnya, saudaraku, ya, itu insya Allah, saudaraku, ya, karena memang benar-benar dengan riadoh, dengan puasa yang sangat lama itu tadi. Dan saya punya keyakinan, saudaraku, karena dari 9 Badar itu, saudaraku, ya, itu kalau cuma sekedar anti tembaknya itu insya Allah lebih mampu, saudaraku. Karena apa? Karena sedangkan Badar Pelosani saja itu, saudaraku, itu aja kalau cuma sekedar tembak mampu, apalagi Badarnya itu 9. Apa bahasanya itu, nggak lebih
bagus lagi, yang jelas lebih bagus lagi saudaraku, karena kombinasi itu tadi. Seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya, Gus itu kok apa yang punya Gus itu rajanya kok bagus kan, seperti itu bahasanya. Ya memang karena itu saudaraku, karena memang saya rancang secara khusus karena untuk memadukan antara raja dan badar saudaraku. Itu harus punya kemampuan khusus saudaraku, harus membidangi tentang raja, tentang jenis batunya badar juga. Itu tidak sembarangan saudaraku, tidak asal digabung-gabungkan seperti itu, tidak. Harus memahami. Dan orang-orang yang mampu melakukan itu, dia biasanya menggunakan kemampuan khusus saudaraku. Itu juga susah untuk belajarnya. Seperti itu. Yang jelas, sebagus apapun ya saudaraku ini medianya, pesan saya, gunakanlah dalam kebaikan. Gunakan dalam kebaikan saudaraku, karena hidup itu kan cuma sekali. Kalau kita berusaha untuk baik, insya Allah kita juga akan dipertemukan sama orang baik. Seperti itu. Dan benar-benar seperti ini saudaraku, harapan saya ke depannya, biar ke depannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Maka dari itu saya membuatnya juga tidak tanggung-tanggung saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Seperti itu. Jadi memang mikir saya biar sekalian yang jos gandos seperti itu saudaraku. Nanti kan kalau memang istilahnya itu dipakai buat peninggalan anak cucu ke depannya, itu kan biar bahasanya itu bisa merasakan hasil tuahnya. Seperti itu saudaraku yang saya harapkan. Yang jelas saudaraku ya, itu tadi intinya benda bertuah itu dipakai buat sarana dan kedepannya buat peninggalan ke anak cucu. Jangan sampai disalahgunakan saudaraku, karena kalau disalahgunakan juga nanti ya repot sendiri saudaraku. Karena apa? Karena kita juga akan menanggung dosanya kalau dipakai buat kejahatan. Kan seperti itu. Kan lebih baik digunakan dalam kebaikan. Contoh, seandainya ada saudara kita punya kepentingan diganggu orang dan sebagainya, itu bisa juga buat membantu, atau bahasanya bisa dipinjamkan, atau orang-orang yang bisa dipercaya lah. Karena apa? Karena benda-benda seperti ini kalau asal kita lepas ke orang saudaraku, itu yang dikhawatirkan itu biasanya itu hilangnya ya itu tadi, diambil sama yang kita pinjami, bahasanya itu ya pura-pura hilang, bahasanya seperti itu yang sering terjadi dari zaman-zaman dulu juga, dari nenek moyang juga seperti itu kan. Zaman dulu kan terkadang itu kalau orang nggak bisa dipercaya, zaman dulu itu pinjam benda bertuah gitu, tahu-tahu setelah dibawakan bendanya pura-pura hilang, ya sudah. Makanya pesan saya, kalau punya benda-benda bertuah seperti ini, disimpan baik-baik dan ya berhati-hati saudaraku. Seandainya kita bawakan harus sama orang yang memang bisa dipercaya, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Edukasinya itu tadi, membedakannya antara Raja Sabuk 9 Badar dan isian Raja Rombi Ontokusumo. Itu bedanya cuma di ilmunya itu tadi saudaraku, cara pembuatannya itu tadi saudaraku. Karena yang satu menggunakan 20 ilmu yang melambangkan sifat 20, dan yang satu ini menggunakan 25 ilmu hikmah saudaraku. Itu simbol Nabi, sifat 20 dan simbol Nabi itu sama-sama hebat, sama-sama kuat saudaraku. Dan saya selalu berharap benda ini kedepannya itu bermanfaat buat anak cucu kita
Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.